Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Heni Wardani pada malam hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 12 Mei 2021, bertempat di Masjid Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di Jalan Jauripan nomor 12 Kota Malang. Bersama dengan saya pada malam hari ini beberapa pengurus dari Takmir Masjid, yaitu Masjid Ahmad Yani. Kita akan bincang-bincang sebentar seputar menjelang Hari Raya Idul Fitri yang nanti tepatnya tanggal 13 Mei diputuskan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat, jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hablum, selama masa pandemi ini banyak jamaah yang tetap mengikuti prokes kesehatan, melaksanakan ibadah puasa dan sholat di masjid ini. Apakah ada kendala dengan adanya peraturan dari pemerintah untuk tetap menjaga jarak, kemudian tetap mengikuti aturan pemerintah? Baik Mbak Hendra, kami selaku warga negara Indonesia tentunya cinta kepada negara Indonesia ini terkait dengan peraturan pemerintah untuk mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan, terutama ketika jamaah hadir di sini, datang ke sini melaksanakan sholat berjamaah. Tentunya kami dari jajaran takmir menyiapkan fasilitas yang ada seperti hand sanitizer, kemudian dermagan, ya, dan lain sebagainya, sehingga jamaah itu paham betul kalau datang ke sini. Kendati pun mungkin pada saat sholat berjamaah itu masih ada dari jajaran kita itu yang tidak distancing, tidak jaga jarak, karena mereka beranggapan bahwa sholat ini hanya memakan waktu paling lama itu 5 menit. Paling lama 5 menit. Dibandingkan dengan masyarakat yang di pasar, di mall, dan lain sebagainya itu berjam-jam. Nah, kami kembalikan kepada jamaah. Sudah kami sampaikan pengumuman, diumumkan kepada masyarakat, khususnya jamaah sini, supaya mengikuti aturan yang ada. Tetapi yang paling penting adalah mereka beramai-ramai memakai masker, ya, memakai masker. Termasuk jajaran takmir ini semuanya pakai masker. Saya kira tidak ada kendala dalam bentuk apapun, Mbak, selama ini. Apalagi pandemi atau COVID-19 ini sudah berjalan 1 tahun lebih, tidak seperti pada saat awal-awalnya pandemi ini masuk di Kota Malang. Tepatnya waktu itu bulan Maret tahun 2020. Itu nampaknya jemaah tidak seperti sekarang ini ya. Dulu lebih ketat. Sekarang ini seperti landai-landai saja. Seperti itu saya kira, Mbak, ya. Tanpa harus meninggalkan ibadah. Kalau dulu orang takut mau masuk masjid karena memang masjidnya nggak boleh banyak orang ya. Tapi sekarang dengan adanya tetap peraturan prokes tetap dijaga, kita tetap melaksanakan ibadah. Untuk tahun ini besok itu ada takbiran tidak, Pak? Takbiran itu wajib kita kumandangkan, ya, terutama malam Idul Fitri. Tepatnya besok itu ketika adzan maghrib berkumandang, kemudian kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nah, setelah itu kewajiban kita untuk mengumandangkan, membesarkan asma Allah lewat takbir itu. Besok malam, ya, malam Kamis, insya Allah seperti itu. Apalagi oleh Menteri Agama Republik Indonesia sudah diumumkan bahwa 1 Syawal 1422 Hijriah itu
bertepatan dengan hari Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021. Insya Allah seperti itu, Mbak. Terus untuk kegiatan Badan Zakat ya, sudah banyak sekali donatur yang atau jamaah yang membayar zakat. Alhamdulillah zakat sudah kita laksanakan. Kita mulai juga melalui online. Cuman secara data terkumpul belum terrekap. Nah, mungkin yang lebih banyak orang zakat mal ini untuk pembangunan Masjid Kanopi dan melanjutkan itu. Tentunya juga mengumpulkan ini zakat fitrah, sodako, infak. Ya kebetulan kita belum sempat ngerekap ya. Belum rekap kan, karena mendadak. Mendadak. Ya. Kalau secara global untuk membangun sudah lebih 200 Pak ya. Sudah 200 jutaan tadi untuk dana pembangunan dan pembangunan Kanopi. Dari anggaran yang di pengajuan itu berapa Pak? Kan ada proposal untuk pembangunan ini. Kurang lebih 400 juta. Masih kurang ya? Masih kurang ya. Kita coba untuk tetap menyalurkan zakatnya kita meskipun di luar bulan Ramadan. Di sini untuk Masjid Jenderal Ahmad Yani ini juga membuka luas untuk para donatur. Kita melaksanakan beberapa tahapan pembangunan kanopi ya. Kemudian ada beberapa yang dibetulkan ya Pak ya. Masih butuh beberapa dana. Bagi para pemirsa yang ingin hamba Allah yang ingin menyumbangkan donasinya bisa langsung menghubungi Pak Wicaksono. Ya, langsung biasa ke masjid, langsung ke Masjid Ahmad Yani. Atau bisa melalui online apa Pak? Rekening? Ya, bisa online melalui rekening Bank Muamalat. Jadi untuk para pemirsa kita bisa langsung menemui Pak Wicaksono di Masjid Ahmad Yani untuk bisa dilakukan setiap saat ya. Tidak hanya Idul Fitri saja ya Pak ya. Jadi setiap saat bisa untuk langsung ke sini. Terus untuk Pak Zain di Tahmir Masjid apa saja yang dilakukan di sini Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ramadan ya. Untuk tahun ini insya Allah kegiatan Ramadan memang spesial pandemi. Tetapi itu semua tidak menyurutkan semangat dan kemauan kita, Muslim terutama masjid juga, untuk tetap melaksanakan ibadah ya. Artinya pandemi kita respect, kemudian kita gunakan protokol kesehatan, kemudian tetapi tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk beribadah. Artinya ibadah tetap jalan dengan baik, protokol kesehatan tetap kita upayakan berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan, insya Allah di bulan Ramadan dan sudah kita laksanakan selama 1 bulan karena ini sudah akhir Ramadan. Memang saya bersama seluruh jajaran kepanitiaan, kemudian diarahkan oleh Bapak Hablul Matin sebagai Ketua Takmir, merencanakan banyak kegiatan. Mulai dari kegiatan kajian menjelang buka puasa, dan itu digelar selama 30 hari dengan menghadirkan 30 ustadz. Kemudian ya betul live, kemudian streamingnya pakai Instagram, bisa diikuti atau di follow oleh pemirsa semuanya. Dan kemudian kegiatan salat tarawih pun juga menggunakan imam secara bergantian, rata-rata imam yang hafal Quran. Kemudian khatib atau penceramah ketika kuliah tarawih juga menghadirkan ustaz-ustaz yang berbeda dari kajian jelang buka puasa tadi. Itu pun selama 30 hari pasti, karena itu kegiatan ritual yang rutin. Kemudian termasuk juga Qiyamul Lail di jam 2 dininya, meskipun itu dilakukan di 10 hari yang terakhir. Ya, itu juga menghadirkan imam yang juga hafal Quran ya. Ini insyaallah Qiyamul Lail terakhir nanti malam. Kemudian gimana? Iya. Kemudian kajian kuliah subuh. Kajian kuliah subuh
juga digelar selama 30 hari, juga menghadirkan ustadz yang berbeda, 30 ustadz, termasuk juga kajian duha di 10 hari pertama kemarin sudah lewat. 10 hari pertama dari jam 8 sampai jam 11 yang kerjasama dengan kemitraan, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik, antusias masyarakat luar biasa, kemudian semangat yang luar biasa juga untuk beribadah di bulan Ramadan. Insya Allah selama bulan Ramadan Masjid Jenderal Ahmad Yani sangat semarak dan responnya dari masyarakat luar biasa. Dan dibandingkan tahun lalu insya Allah begitu daripada sekarang. Dan takmir bersama panitia Gema Ramadan sangat semangat juga memberikan pelayanan, karena juga disertai dengan buka puasa gratis. Termasuk juga disediakan takjil, kemudian juga sahur gratis juga. Insya Allah sahur gratis nanti malam ini terakhir. Nggih. Nggih. Mudah-mudahan motivasinya karena memang semangat ibadah ya, karena memang selain itu juga mungkin juga karena support panitia dan takmir untuk memberikan pelayanan yang gratis, kemudian terlayani dengan baik. Insya Allah itu juga membantu semangat mereka untuk beribadah, dan insya Allah itu juga yang menjadi cita-cita kita selama bulan Ramadan, agar menjadi bulan yang memberikan peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Nggih, betul. Jadi semangat jamaah itu kalau saya amati luar biasa semangatnya. Nggih. Banyak yang dari luar kota. Kemudian ya karena memang ini masjid di tengah kota, kemudian di sekitar masjid ini tetangganya perkantoran. Tetangganya perkantoran. Tentu kalau tidak kita berikan layanan terbaik, ya tentu kita tidak mampu menarik minat jamaah ya. Insya Allah kekompakan takmir dan panitia juga, sehingga seluruh kegiatan yang ada itu kita rencanakan dengan baik. Insya Allah itu juga mungkin yang dapat menarik minat mereka. Oke. Ya, betul. Betul. Justru kegiatan itu tidak hanya di bulan Ramadan. Sepanjang tahun kajian itu jalan. Kajian ba'da maghrib, kajian ba'da subuh, kajian waktu duha, jalan terus. Baik itu berskala lokal, kemudian regional. Ya karena kondisinya pandemi, skala nasional kita sementara break. Ya karena kita juga menjaga dan menghargai pemerintah juga. Karena kalau kita mendatangkan ustadz skala nasional, yang sangat kita khawatirkan adalah tidak terkontrolnya jamaah. Oke. Sehingga akhirnya masjidnya yang kena gitu. Oke. Kemudian jamaah yang memungkinkan tidak berkesempatan datang ke sini, jamaah kemudian bisa nonton lewat live streaming itu di Instagram. Tetapi memang sangat kita himbau kepada jamaah untuk lebih afdal datang ke masjid ya. Nggih. Beda. Betul. Kalau streaming itu kan bisa nonton, lihat TV, kemudian YouTube kan sudah biasa. Tapi kalau datang ke masjid, insya Allah pahalanya dapat, silaturahimnya dapat, lebih kenal dekat dengan Pak Ketua Takmir. dengan teman-teman juga semuanya, menambah persaudaraan juga. Kalau datang langsung ke masjid, yang mujur-mujur juga ada tertarik untuk berbagi dengan dengan jamaah yang lain, karena ada nuansa nuansa kepedulian sosial yang juga bisa kita bangun. Artinya masjid tidak hanya cukup untuk menjadi tempat
meningkatkan kualitas spiritual diri dengan Allah. Lebih dari itu, kita juga membangun hubungan sosial secara lebih baik ya. Dengan datang ke masjid kita dapat melihat banyak teman, dapat kenalan, kemudian menambah persaudaraan, mungkin juga bisa sharing, mungkin bisa sharing, kemudian bisa berdiskusi, bisa saling tanya, bahkan juga mungkin bisa saling membantu secara persoalan kebutuhan antar satu dengan yang lain. Insya Allah masjid ini bisa menjadi pusat apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang penting tetap di jalurnya, di jalur yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gimin. Di sini hanya sekedar membantu supaya pelaksanaan dari sekretaris takmir lancar, dari bendahara lancar, dari ketua takmir lancar, jadi penghubung antara beliau-beliau kepada jamaah. Dan ingin menambahkan tadi yang dikatakan Pak Jen itu, yaitu kalau selama bulan Ramadan ini ada kajian-kajian mulai yaitu terawih, terus pagi subuh, pada subuh itu, terus 10 hari awal itu ada kajian yaitu mengkaji Al-Quran, terus sore ada itu kajian jam 4.30 sampai menjelang maghrib ngabuburit. Daripada di rumah mungkin menunggu waktunya buka dan lain sebagainya, atau nongkrong-nongkrong di jalan, bisa di Masjid Ayani sambil menunggu yaitu maghrib dengan kajian-kajian mengkaji ayat-ayat Allah. Setelah itu buka bersama secara gratis. Dan 10 hari terakhir juga diadakan Qiyamul Lail, yaitu ya dengan sahur bersama secara gratis. Bahkan malam 27 itu lebih dari 400 orang, kurang lebih 500 orang itu. Jadi kita hanya tenaga membantu penghubung antara beliau-beliau kepada jamaah, antara mungkin ustadznya bagaimana cara mengkoordinasi ustadz dan lain sebagainya. Kalau jamaah-jamaah ada yang begini dan begitu, lah kita siap untuk melayani semuanya supaya semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, karena masjid ini adalah dari jamaah untuk jamaah, jadi bukan masjid perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamet. Jabatan saya di masjid ini adalah anggota Dewan Pembina. Dewan Pembinanya ada 4 orang. Yang satu ketuanya Bapak Kolonel Abdul Rasid, kemudian sekretarisnya Bapak Dasuki, kemudian saya anggota, dan satunya Pak Mukhtar. 4 orang ini kebetulan yang bisa secara rutin tiap hari ikut bersama-sama teman-teman yayasan maupun takmir merupakan bidang daripada yayasan. Saya bisa tiap hari menunggu sini, sehingga siapa ada kegiatan-kegiatan, mungkin ada hal yang kurang dan sebagainya yang bisa dihubungkan dengan yayasan dan pembina, kita akan selesaikan. Tugas pembina adalah kita mengangkat dan memberhentikan yayasan beserta bidang-bidangnya manakala ada hal yang kurang berkenan itu. Sehingga kegiatan-kegiatan diharapkan bisa berjalan lancar. Alhamdulillah pada tahun-tahun ini sangat kompak sekali yayasan maupun takmir, kegiatan sangat berkembang, dan terus terang saja pada tahun ini merupakan tahun yang paling emas bagi saya, karena kegiatan yang saya ikuti selama bertahun-tahun itu, tahun inilah kegiatan Ramadan yang paling semarak, yang sehingga pada Qiyamul Lail sampai banyak sekali yang hadir,
Sehingga kemarin itu ada jamaah yang biasa kesini dan kesini kaget loh, kok seperti rayap sini masjidnya sekarang gitu. Sehingga alhamdulillah kekompakan daripada takmir yayasan sehingga Masjid Jenderal Ahmad ini bisa berkembang dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa berkembang seterusnya sehingga nanti Masjid Jenderal Ahmad ini menjadi ikon yang terbaik dari masjid-masjid yang ada di wilayah Malang khususnya. Memberikan pencerahan untuk kita semuanya pada malam hari ini, malam yang penuh berkah. Semoga insya Allah kedepannya Indonesia ini akan lebih makmur, mensejahterakan masyarakat, perekonomian akan semakin membaik karena melihat dampak COVID ini luar biasa, sehingga kita tetap meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bencana ataupun yang menimpa negara kita akan segera hengkang dari sini ya, karena kan ini pandemi seluruh dunia. Dari Bapak Ketua, kami ingin sedikit mendengar kepada jemaah yang lainnya, insya Allah untuk tetap di sini, artinya tetap beribadah, tetap banyak memberikan input-input kepada masjid ini. Sedikit untuk para pemirsa, saran-saran untuk masyarakat Kota Malang. Sebuah nasihat sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita tidak hanya mampu untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah setiap harinya, namun kita juga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah, taat kepada aturan yang ada, tetap jaga kebersamaan, kemudian juga tetap patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi atau COVID-19 ini. Kemudian satu hal lagi kami sampaikan kepada jamaah bahwa selama ini umpama kami menyiapkan fasilitas yang ada di masjid tercinta, Masjid Jenderal Ahmad Yani ini ada fasilitas yang kurang berkenan, kurang sesuai dengan keinginan masyarakat atau jamaah, kami selaku Ketua Takmir beserta seluruh jajarannya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kami ke depan akan menyiapkan fasilitas yang lebih sempurna, lebih baik, dan itu semuanya untuk kemaslahatan, karena prinsip kami adalah dari jamaah untuk jamaah. Kemudian fasilitas yang ada selama ini saya kira mungkin sudah cukup, namun mungkin di sana sini perlu ada pembenahan. Nah, pemasangan kanopi sudah selesai, namun mungkin ada yang harus kita sempurnakan adalah memasang interior di tempat duduk wanita yang di depan kanopi itu. Saya kira itu, Mbak. Mudah-mudahan ke depan Masjid Jenderal Ahmad Yani semakin dicintai oleh umat. Amin, amin, rabbal alamin. Dan kami berprinsip bahwa Masjid Jenderal Ahmad Yani ini ibarat sebuah terminal bis ya. Kemudian bis apa saja masuk. Jadi organisasi yang ada di Indonesia ini mungkin bisa sholat di sini, mulai dari Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya, itu boleh melaksanakan sholat berjamaah di sini. Yang tidak boleh datang ke sini adalah partai yang terlarang seperti komunis ya. Itu mungkin jangan sampai datang ke sini, apalagi merusak tatanan yang sudah baik ini. Saya kira itu, terima kasih, dan saya memberikan sebuah apresiasi kepada kru Paga TV ini. Mudah-mudahan ke depan Paga TV semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudian tidak hanya di intern Malang Raya, mungkin juga Nusantara. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hablum, sedikit pencerahan untuk kita semuanya, warga Kota Malang. Semoga kita tetap menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita juga harus menjaga negara kita dari bahaya komunis. Itu imbauan dari Bapak Ketua. Semoga kedepannya Paga TV juga lebih maju, tayangannya juga semakin bagus,
Karena tayangan kami ini adalah tayangan edukasi kepada masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi insya Allah doa panjenengan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya, seluruh keluarga kita maupun seluruh Indonesia. Demikian para pemirsa liputan hari ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.